application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral-viralnya ya, yaitu mengenai sebut saja panasnya hati Roy Suryo yang disebut sebagai tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Oleh karena itu dia mau melaporkan ya Hasyim Asyari ini ya, entah ke Polda ke atau ke Bareskrim ke, tim hukum dia sedang mengkaji itu, katanya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya bahas dulu nih. Anda pasti sudah tahu sih siapa itu Roy Suryo. Di video saya yang kemarin juga saya sudah singgung sedikit mengenai Roy Suryo, yang saya bilang dia bukan ahli telematika. Ya, kasih tahu aja dia. Saya bilang dia bukan ahli telematika. Dia nggak pernah kuliah telematika, dia kuliah ilmu komunikasi. Beda loh ya, ilmu komunikasi dengan telematika. Tapi entah kenapa media-media nasional dan publik ya percaya bahwa dia ahli telematika. Oke, panjang deh ya kalau saya masuk ke sana lagi. Nah, kita lihat nih ya, berita-berita yang bersinggungan dengan Roy Suryo. Nah, kita lihat ini berita mengenai Roy Suryo yang bebas dari penjara ya setelah dibui 9 bulan di kasus meme Stupa. Iya, dia pernah di penjara, belum lama bebasnya. Jadi kasusnya bermula saat Roy Suryo ini meretweet sebuah meme pada Juni 2022. Dia ngakunya dapat gambar itu dari seseorang yang nge-tweet ke Twitternya gitu ya. Kemudian dia retweet, ya, dia publikasikan, yaitu sebuah stupa Candi Borobudur yang menyerupai muka Presiden Jokowi. Cuitan ini membuat sejumlah orang tidak terima dan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Akhirnya Roy Suryo diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya. Nah, pada 28 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan terdakwa Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sarah. Ya. PN Jakbar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Suryo berupa pidana penjara selama 9 bulan. Atas putusan itu, jaksa dan Roy Suryo sama-sama banding. Mungkin jaksanya merasa 9 bulan mah keentengan, ya kan? Nah, Roy Suryo juga banding. Nah, akhirnya Majelis Tinggi memperberat hukuman Roy dengan menambahkan pidana denda menjadi 150 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Jadi bertambah gitu ya, kalau dia nggak bayar. Bisa 11 karena kalau dia nggak bayar yang 150 juta. Nah, duduk sebagai ketua Majelis Tinggi yaitu Pak Sumpeno dengan anggota Yonisman dan Sugeng Riono. Majelis menilai hukuman 9 bulan ya 9 bulan penjara itu sudah cukup adil karena Roy Suryo dianggap telah berjasa. Wah, karena pernah jadi menteri ya, Menpora di zaman pemerintahan SBY. Namun majelis menilainya perlu diperberat dengan menambah denda. Kasihan. Kemudian kita lihat ya, Roy Suryo ini adalah seseorang yang penuh dengan kontroversi. Ya, ini disebut salah pesawat. Saya nggak tahu Anda masih ingat nggak? Kalau saya sih ingat banget nih ya. Dia naik pesawat, padahal itu bukan pesawat dia, walaupun tujuannya sama.
Misalnya saya lupa, misalnya mau ke Jogja atau Semarang, saya lupa. Tapi itu bukan pesawat dia, maksudnya bukan flight numbernya dia. Flight numbernya dia justru sudah berangkat gitu. Dia main masuk aja ke pesawat itu. Dan dia duduk di satu tempat duduk yang punya orang lain. Ketika orang yang punya tiket sahnya itu datang, dia nggak mau keluar. Alasannya ini tempat duduk saya, ya pesawat saya udah jalan ya, salahnya ini lah, bla 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 gitu lah. Akhirnya dia diusir. Seru ya, sampai diusir dari pesawat ya. Kemudian dia dapat gelar Dewa Panci. Apa itu Dewa Panci? Singkatnya, setelah dia tidak menjabat lagi sebagai Menpora, dia harus keluarkan dari rumah dinas. Nah, singkatnya lah, banyak peralatan, salah satunya panci yang merupakan aksesoris, bukan aksesoris, peralatan yang ada di rumah dia, dibawa keluar sama dia. Wah, ngotot dia. Akhirnya ya mau nggak mau dia harus kembalikan. Makanya dikasih gelar Dewa Panci. Nah, terakhir yang tadi, kasus meme stupa yang mirip Jokowi. Nah, ini nih cuitannya ya. Nah, itu KMRT Roy Suryo. Wih, KMRT lu ya. Mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 menjadi 750.000 ya. Ditunda ya. Kan akhirnya ditunda ya kenaikannya. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa yang terbuka yang ikonik di Borobudur menjadi muka Jokowi. Dia ngakunya dia cuma retweet, ada yang nge-tweet ke dia katanya. Cuman yang menariknya di sini yang men-tweet mula-mula mungkin nggak mempublikasikan secara umum kali ya. Tapi dia yang mempublikasikan secara umum, akhirnya dia kena hukuman penjara. Oke. Kemudian apa lagi yang kontroversi mengenai Roy Suryo? Terakhir kan seperti nggak ada kerjaan. Dia cawe-cawe musik-musik Gibran ya. Dia bilang sama satu orang lagi, Dr. Tifa. Oh, udahlah, Tifa itu saya nggak usah bicara lah. Ini Roy Suryo dulu ya. Nah, Roy Suryo ngotot bilang ijazahnya Gibran palsu. Saya sudah bahas di salah satu video saya. Gibran mendapatkan ijazah dari University of Bradford meskipun dia tidak kuliah di University of Bradford. Dia kuliah di Singapura. Di salah satu university, MCIS atau apa saya lupa singkatannya ya, yang mana universitas itu berkolaborasi dengan University of Bradford, berafiliasi. Lah itu wajar. Seperti misalnya Anda kuliah di BINUS, kebetulan saya dulu pernah jadi dosen di BINUS ya. BINUS itu ada sejumlah program yang bekerja sama dengan University A, University B dari Australia. Nah, Anda bisa mendapatkan ijazah Universitas A atau B di Australia itu kalau Anda masuk di program itu. Karena BINUS berafiliasi. Sama. Jadi dia mempermasalahkan bahwa Universitas Bradford itu tidak ada di Singapura, hanya di Inggris. Aduh, katanya ahli telematika gitu ya. Oke deh. Nah, ini yang baru-baru ini nih. Dia bikin ulah lagi. Menurut saya ini asli ulah. Dia men-tweet Gibran ya, ketika sedang debat itu, ada lihat tuh garis-garis merah sama bulatan merah. Nomor 1 itu adalah menggambarkan mic yang ada di bajunya ya, yang dicantelkan. Kemudian yang nomor 2 mic yang dipegang. Yang nomor 3 clip on namanya. Nah, dia kasih tanda lingkaran yang ada di kuping Gibran. Padahal itu kuping tuh cantelan dari clip on. Katanya ahli telematika, tapi nggak ngerti ginian. Ya, jadi Roy Suryo curigai 3 mikrofon yang dipakai Gibran saat debat capres. Sehingga ketua KPU harus membeberkan, menjelaskan fakta-faktanya. Yang ternyata, ini dia nih. Nah, dalam klarifikasinya, akhirnya ketua KPU bilang, Roy Suryo memang tukang fitnah. Panas itu Roy Suryo. Dia nggak terima, katanya mau dituntut, mau dilaporkan. Nah, jadi gini nih klarifikasinya ya. Ketua
Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari membantah tudingan Roy Suryo yang menyebut bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 mikrofon sekaligus. Ya. Bahkan Hasyim menyebut mantan Menpora itu sebagai tukang fitnah. Di sini dikatakan, saya sebagai penyelenggara juga mengetahui dan siap bertanggung jawab. Debat berlangsung adil dan spontan. Roy Suryo memang tukang fitnah. Waduh, ungkap Hasyim dalam keterangannya Sabtu 23 Desember. Ya. Jadi dikatakan bahwa semua capres itu menggunakan peralatan yang sama. Mic yang ditempel di baju seperti yang saya pakai gitu ya, mic yang dipegang sama mic clip on. Nah, kalau pakai mic clip on tentu ada cantelan di telinga gitu. Nah, itu dibunderin sama dia. Seakan-akan ini ear feeder. Ear feeder itu suatu peralatan yang memungkinkan orang dari jarak jauh mengirimkan informasi. Jadi dia curiga Gibran ketika ngomong itu bisa lancar karena dia ngirimin berita. Aduh. Nah, di sini Pak Hasyim Asyari menjelaskan semua calon wakil presiden menggunakan alat yang sama, ya. Menggunakan 3 mic sebagai antisipasi jika ada mikrofon yang mati. Roy ngotot bahwa cuman Gibran yang pakai 3 mic dan apa yang di kuping itu gitu yang dia curigai ear feeder. Jadi dia menuduh KPU nggak adil gitu ya. Maka dari itu Hasyim menegaskan bahwa Gibran tidak menggunakan ear feeder, sesuatu peralatan yang memungkinkan orang dari jarak jauh mengirimkan suara gitu ya. Menurutnya alat yang terpasang di telinga para calon wakil presiden adalah cantolan dari mikrofon tadi. Masa katanya ahli telematika begini nggak ngerti gitu ya? Astaga, itu bukan ear feeder, itu mikrofon yang ditempel di pipi, clip on. Ya, clip on ada ini ya, yang karena dia tipis gitu ya. Yang di baju juga clip on lah sebutannya. Yang di sini juga bisa dibilang clip on. Yang mana supaya nggak goyang-goyang harus dicantelkan di kuping. Nah, ini begini, begitu ya. Jadi Hasyim menambahkan seluruh calon wakil presiden dapat dihubungi. Kasarnya, lu tanya tuh Mahfud, lu tanya tuh Caimin, sama nggak peralatannya? Gitu maksudnya. Nah, di mana Roy Suryo sebelumnya mempertanyakan penggunaan 3 mikrofon oleh Gibran. Dia nggak ngerti peraturannya, main nuduh. Cuman Gibran yang pakai 3 mikrofon. Sekaligus cantelan ini katanya ya. Ada beberapa kejanggalan dalam debat yang diadakan oleh KPU. Justru menurut saya, pernyataan ini bisa dianggap menjelek-jelekan KPU, mencemarkan nama baik KPU. Malah kebalik, Roy itu bisa digugat atau dilaporkan oleh KPU. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa gara-gara itu karena disebut tukang fitnah. Nah, ini dia nih Warta Kota bilang apa. Karena disebut tukang fitnah, Roy Suryo ancam akan laporkan ketua KPU ke polisi. Monggo coy. Jadi dia tidak terima disebut tukang fitnah. Jadi pakar telematika. Kenapa ya Warta Kota masih sebut pakar telematika ya? Udah jangan disebut lagi pakar telematika. Begini aja nggak ngerti gimana pakar telematika ya. Aduh. Dia akan melaporkan ketua KPU Hasyim Asyari katanya ya. Polemik Roy Suryo bermula dari pernyataannya yang mempertanyakan salah satu cawapres yaitu Gibran Rakabuming yang menggunakan 3 mic. Sedangkan Caimin dan Mahfud MD tidak. Waduh. Sekarang kalau dibilang suruh buktikan. Coba tanya ke 2 cawapres lainnya. Mati dia. Kan dia seakan-akan nuduh. Cuman Gibran yang pakai 3 mic. Yang lainnya bukan 3. Malah dia nuduh KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy juga mengunggah tangkapan layar saat Gibran debat yang tadi, yang ada garis-garis merah 3 sama bunderan. Ya, di sini dikatakan dalam tangkapan layar itu Gibran nampak menggunakan clip on di dada, headset dan juga headset gini ya, dan juga memegang handheld. Dengan demikian Roy mempertanyakan adakah orang yang bicara kepada Gibran melalui earphone. Jadi dianggap ini ear feeder kayak earphone gitu ya.
yang dia curiga ada orang yang ngirimin suara atau apa untuk memandu Gibran gitu. Jadi untuk menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari pun membantah pernyataan Roy. Hasyim menyatakan jika Roy Suryo memang tukang fitnah gitu ya. Jadi tahu ya duduk persoalannya, pakar telematika lo ini lo ya. Kemudian Nusron bilang apa di Detik News? Matur nuwun fitnahnya Roy Suryo. Waduh, jangan-jangan Pak Nusron juga akan digugat nih, dilaporkan nih. Karena Pak Nusron juga bilang, matur nuwun fitnahnya Roy Suryo, semoga dosa Gibran pindah ke sampean. Ini dia sindir lah ya. Nah, oke deh. Nah itu mengenai Roy Suryo yang akan melaporkan Ketua KPU. Dan jangan-jangan Pak Nusron nih ya, karena sebut juga tukang fitnah. Kalau saya kan cuma membacakan. Oke. Tapi saya ragu. Kita lihat nanti ya. Apa itu cuma gertak sambar seorang Roy Suryo. Nggak akan dia laporkan. Kalau dia laporkan, dia akan dilaporkan balik baik oleh Ketua KPU atau Nusron. Kalau dia melaporkan Nusron juga. Bisa dia kena lagi Undang-Undang ITE dia. Ya, bui lagi dia. 9 bulan lagi dia. Nggak tahu deh. Nah, oke deh. Nah, sekarang apa dampak debat cawapres ini? Yang mana Gibran diserang oleh fitnah seperti ini. Menurut Ketua KPU loh ya. Nah, di TV One News disebutkan Rembuk Pemuda itu berpendapat Gibran itu tampil memukau sehingga mampu membungkam semua keraguan publik yang bilang dia nggak berani debat lah segala macam. Ya kan, Anda sudah nonton lah. Ya kecuali Anda nggak suka sama Gibran, Anda masih bisa bilang, Gibran nggak bener gitu. Oke deh. Tapi Rembuk Pemuda bilang demikian. Kemudian Detik News juga memberitakan pada hari Minggu 24 Desember bahwa setelah orang-orang nonton debat cawapres, relawan Ganjar ini beralih mendukung Prabowo Gibran. Jadi terjadi migrasi itu. Migrasi yang orang aturannya mendukung Ganjar Mahfud berpindah mendukung Prabowo Gibran. Oleh karena itu nggak heran kalau ada sebuah survei CPCS, ya sudah saya review sebentar waktu itu di video saya sebelumnya, Prabowo Gibran sekarang naik elektabilitas jadi 51,7. Nah, saya lagi nunggu hasil survei lembaga-lembaga survei lainnya nih. Ya. Anies Caimin jadi 21,8. Wih, lebih unggul daripada Ganjar Mahfud yang cuma 21,3. Nah, kita tunggu nih akhir Desember atau setidak-tidaknya awal Januari nanti pasti akan ada sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil risetnya yang menurut saya kira-kira hampir mirip seperti ini. Dan catat ini ya, tidak akan ada lembaga survei yang menempatkan Anies Caimin paling atas. Mau taruhan sama saya? Kan sudah pernah saya bahas juga ya. Wah itu kan udah dibayar semua Pak sama Pak Prabowo ya kan. Pak Prabowo kan duitnya banyak, timnya gini. Shut up, nanti you dengerin aja ya. Sudah saya bahas kok ya. Jadi gitu deh ya, gitu deh. Ya, dampak dari seseorang ya yang sudah kerja benar tapi terus saja digoda apa bukan digoda-godain, terus saja dibully. Maka mereka punya jargon, mau difitnah, dibully, dinyinyirin, senyumin aja, jogetin aja. Nah, lo pada pindah dah tuh ya ke Prabowo Gibran, suaranya pendukung Ganjar. Gara-gara yang kayak gini sih suka fitnah-fitnah. Astaga. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.